Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Sufanti dengan NIM 200002057. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Humas dengan materinya Konsep Dasar Public Relation dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja. Public relation tak hanya memberikan dampak ketika kita bekerja di lembaga atau organisasi manapun, tetapi konsep kehidupan public relation ini bisa kita ambil dan kita bawa dalam kehidupan secara personal, tahap demi tahap, proses, bagian, tujuan, dan syarat dari perilaku seorang public relation officer. Ketika Anda memanfaatkannya menjadi bagian dari diri kita sendiri, maka hal ini akan menjadi satu kunci sukses untuk kita dalam melakukan langkah dalam mencapai apapun bentuk kehidupan kita. Baiklah, selanjutnya ada beberapa istilah yang sering dianggap sama, padahal sangat berbeda. Baik, yaitu istilahnya yang pertama yaitu marketing, yang kedua advertising, yang ketiga branding, dan yang keempat public relation. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang istilah ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang marketing. Marketing ini yaitu proses membuat orang lain tertarik pada produk atau jasa yang kita tawarkan untuk proses yang lebih panjang atau pencarian pelanggan yang ideal. Marketing juga sering disebut dengan pemasaran. Biasanya, organisasi yang lebih besar dan menghasilkan produk mereka melalui riset pasar, melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal, dan definisi ini pada akhirnya juga menjadi amat luas, serta menjelaskan bagaimana proses dalam marketing itu sendiri. Pemasaran dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi, melakukan penjualan produk atau jasa, dan bisa jadi pengiklanan. Yang menjadi problema dalam marketing ini ialah marketing ini fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual, sehingga muncullah istilah marketing. Dalam marketing, kita terus meyakinkan orang lain bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan ini sangat bagus, karena tujuan utama marketing adalah penjualan dengan meyakinkan serta mengenalkan produk atau jasa kita ke orang lain sehingga orang lain tertarik untuk mengenal produk atau jasa kita. Yang selanjutnya, advertising. Advertising ini adalah sebuah penyajian materi atau pesan, bentuk komunikasi, sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi atau seseorang kepada masyarakat maupun publik. Namun, penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media sosial atau media massa dengan menggunakan bahasa yang persuasif atau bahasa yang mengajak orang lain dalam pengiklanan tersebut. Advertising juga diartikan sebagai periklanan. Advertising dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk, barang, ataupun jasa yang sedang dijual oleh perusahaan melalui periklanan. Advertising ini dilakukan berkali-kali, sehingga biaya promosi jauh lebih besar daripada biaya produksi. Maksud dilakukan berkali-kali ini, seseorang yang mengiklankan produknya, maka dia akan melakukan secara terus-menerus, sehingga orang akan melihat periklanan produknya, sehingga disinilah biaya promosi jauh lebih besar dari biaya produksi. Selanjutnya, branding. Proses menuju branding ini sangat panjang, yaitu melalui proses marketing dan advertising tadi. Kata branding ini sudah berkembang dari hanya sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk, jasa, ataupun perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari merek itu sendiri seperti nama barangnya, logo barang tersebut, atau nama dagang tersebut, dan lain-lain. Konteks branding juga beralih dan berkembang menjadi citra, kredibilitas karakter, kesan, dan juga persepsi anggapan dari benak konsumen. Maksudnya di sini, ketika seseorang menawarkan produknya, maka konsumen itu sudah mengetahui, ya saya sudah mengetahui produk Anda tersebut. Maka dengan itu dia akan langsung tertarik dengan produk tersebut
sehingga orang tersebut tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi atau mempromosikan lebih banyak lagi. Selanjutnya, public relation, yaitu yang menjadi konsep mata kuliah kita pada konsep dasar ini. Baiklah, saya akan juga membahas tentang public relation. Dalam public relation ini, bukan organisasi ataupun pihak yang lainnya lagi yang mengenalkan produk atau jasanya. Akan tetapi, produk atau jasanya ini dikenalkan oleh masyarakat lain atau masyarakat lainlah yang meyakinkan orang lain juga tentang produk atau jasanya ini. Dalam konsep umum, ada satu proses yang sangat dikenal dari Martin's Four Step yang disebut dengan RAS, Model Describe the Public Relation Process. RAS ini kepanjangannya R yaitu Research, A Action, C Communication, E Evaluation. Pekerjaan seorang Public Relation Officer ini sangat tidak mudah. Bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga, nyawanya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh seberapa hebatnya public relation yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Artinya, jika kita bawa ke diri kita sendiri, hebatnya kita ditentukan dengan seberapa besarnya ilmu public relation yang ada pada diri kita sendiri. Di negara maju, posisi public relation ini hampir sebanding atau selevel dengan pimpinan tertinggi karena kegiatannya sangat banyak. Bisa jadi public relation ini menjadi titik keberhasilannya sebuah organisasi atau lembaga. Baiklah, untuk pentingnya public relation ini, kita mengambil salah satu kasus. Misalnya kasus pada pendidikan. Mahasiswa yang tamat perguruan tinggi pada suatu jurusan hanya bekerja 20%. Pertanyaannya, kemana 80%-nya lagi? Misalnya kita, mahasiswa, guru, dosen, ataupun pekerja lainnya, ataupun masyarakat lainnya, hanya berpikir sepintas kemana ya 80% lagi. Namun, public relation ini tidak hanya berpikir sepintas. Public relation ini harus memikirkan dengan mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Kenapa 80%-nya lagi tidak bekerja, maka mereka akan mengumpulkan data-data dengan melakukan misalnya mungkin penelitian ataupun observasi. Langkah yang pertama dilakukan mereka yaitu dengan yang disebut tadi research, yaitu penelitian lapangan untuk menemukan berbagai fakta yang ada ataupun fakta yang akurat. Kemudian mereka akan mengumpulkan banyak-banyak data, kemudian dengan memilahnya atau mendiskusikannya. Kemudian data-data pada riset ini akan dilakukan action atau tindakan. Misalnya, suatu perguruan tinggi dengan jurusan tersebut tidak terpakai karena tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Maka, action ini akan melakukan tindakan apa usaha yang dapat dilakukan agar semua mahasiswa jurusan tersebut dapat bekerja 100%. Kemudian dilakukanlah communication setelah mereka menemukan solusinya sehingga mereka membicarakannya kepada pihak lain ataupun mahasiswa tersebut. Sehingga mahasiswa sampailah suatu keputusan kepadanya. Misalnya mata kuliah bahasa Inggris ini harus dilakukan dengan 3 SKS misalnya. Atau dengan mengadakan atau mahasiswa harus mengikuti kursus-kursus lainnya untuk kemampuan dalam berbahasa Inggris. Kemudian setelah sampai ke mahasiswa, kemudian akan dilakukan evaluation secara terus-menerus. Evaluation ini dilakukan apakah tindakan tersebut sudah berhasil ataupun masih gagal, ataupun seberapa persen keberhasilannya dan seberapa persen kegagalannya. Baiklah, sampai disitulah konsep tentang public relation yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya meminta kritik dan saran dari Bapak ataupun teman lainnya untuk perbaikan tugas selanjutnya agar tugas saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jika saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.